Baiklah Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wasyukurillah. Marilah kita berdoa dulu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pada hari ini pertemuan yang ke-11 sudah masuk periode yang ketiga atau periode akhir ya. Kita mempersiapkan kuliah, mengakhiri kuliah dan juga mereview tugas-tugas nanti. Nah, untuk kuis sudah tidak ada lagi. Untuk kuis kita ambil manfaatnya saja ya. Silakan, itu hanya untuk mensupport daripada supaya mempelajari filsafat itu mempunyai atmosfer, mempunyai hasanah ya, mempunyai apa namanya, ditunjang oleh situasi dan kondisinya yang menunjang, yang memungkinkan. Nah, saya ingin menyampaikan mengenai tugas-tugas Ibu dan Bapak sekalian secara keseluruhan terlebih dahulu ya. Tugas apa namanya, tugasnya sudah saya lihat secara random, tapi secara keseluruhan saya bisa menyimpulkan berdasarkan pengalaman juga, secara random juga, dan juga ada rasional atau pertimbangannya, bahwa saya memutuskan Bapak Ibu semuanya harus memperbaiki tugas ya, tanpa kecuali ya, untuk semua tugas. Penjelasannya dalam satu kuliah ini, bagian depan akan saya berikan penjelasan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya, maksudnya seperti apa. Ya, salah satu yang paling pokok ialah memang saya bermaksud meningkatkan kualitas tugas. Ya, sambil ya bootstrapping ya, sambil berlari mengencangkan tali sepatu ya, istilahnya, sambil mengharap ada pemahaman makna filsafatnya ditingkatkan dan begitu ya. Kualitasnya seperti itu ya. Dan kualitas ini, karena ini kuliah tugas-tugas filsafat, maka perbaikannya itu terkait dengan perspektif atau mindset ya. Perspektif atau mindset. Saya melihat tugas-tugas Bapak Ibu itu belum sampai kepada makomnya ya, makomnya dunianya berfilsafat. Kalau mau ditingkatkan gitu. Kalau mau apa adanya ya, sesampai-sampai akal pikiran ya seperti itu aja ya, ya seperti itu gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu semuanya membuat perbaikan tugas 1, perbaikan tugas 2, perbaikan tugas 3 dan seterusnya. Kira-kira deadline-nya adalah dua minggu sebelum kuliah berakhir. Ya. Karena 2 minggu sebelum kuliah berakhir nanti akan ada tugas akhir sebagai apa? Sebagai pengganti ujian. Nah, terkait dengan struktur kuliah sesuai dengan pedoman ya, saya bisalah mensinkronkan, dalam arti begini, secara substantif sebetulnya ya dari kuliah saya ini ada unsurnya ujian tengah semester UTS, tapi saya tidak mengambil secara kaku formatnya. Saya anggap saja perbaikan tugas itu sebagai ujian tengah semester. Itu saja. Gitu. Nah, untuk substansi tugas itu sebetulnya sangat merdeka ya.
Karena saya tetap berprinsip bahwa sebenar-benar filsafat adalah pikiran kita masing-masing. Pikiran Anda masing-masing, bagaimana Anda memikirkannya dalam rangka membangun filsafat itu. Maka Anda merdeka. Merdeka menentukan pikiran apa, substansi apa, asal disesuaikan dengan referensinya. Merdeka itu adalah bebas bertanggung jawab. Ya. Merdeka itu bebas bertanggung jawab. Kalau formatnya juga bebas, nah, tetapi yang saya dalam bahasa Jawa yang diperhatikan, yang saya harapkan itu adalah peningkatan kadar saintifiknya. Ya. Karena apa? Karena kita ada di dunia scientificism. Nah, daripada saya banyak cerita, tidak melihat caption, nah saya akan share saja captionnya nanti supaya bisa dipahami, dan Bapak Ibu silakan perhatikan dengan baik-baik, ya, karena ternyata melihat belum tentu mendengarkan, ya, gitu kan. Kemudian kameranya live, belum tentu melihat. Melihat belum tentu mendengarkan. Mendengarkan belum tentu memahami. Kan? Memahami belum tentu memaknai, kan begitu. Ya, baik. Jadi saya akan share ya tentang rasionalnya, bagaimana cara meningkatkan tugas pada periode kedua ini, gitu. Nah, supaya apa? Supaya meningkat kadar saintifiknya. Jadi dari situ Bapak Ibu memahami bahwa memang yang periode kemarin memberikan tugas itu masih diflorkan. Ada unsur pembiaran, gitu. Ada unsur pembiaran, ya. Seperti apa kalau belum ada indikator yang rinci, kriteria yang rinci. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sesuai dengan karakter berfilsafat, gitu. Maka seyogianya tugas-tugas kalau ditingkatkan kualitasnya itu seperti apa. Baik, kalau begitu langsung saja saya akan share. Ya. Baik. Nah, kosongan Bapak Ibu ya. Saya akan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu apa namanya, aspek perkuliahan kita, ya, aspek perkuliahan kita itu yang sudah saya tuliskan di dalam CPMK juga, gitu. Dan sepertinya pencapaian CPMK itu nanti juga tidak bisa mengandalkan semua dengan dosen, ya, harus secara mandiri, ya, ada kemandirian dari Bapak Ibu semuanya, mulai dari pengetahuan yang kita gali menjadi dasar dari untuk membangun ilmu pengetahuan. Nah, macam-macam ilmu pengetahuan sampai kita mempunyai ilmu pengetahuan bidang. Ilmu pengetahuan bidang itu ya ada geografi, ada sejarah, ada bahkan mata kuliah agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan seterusnya. Yang logi-logi, biologi, psikologi, dan seterusnya. Ilmu bidang. Kemudian filsafatnya sendiri sebagai ilmu. Filsafatnya sendiri sebagai ilmu. Kemudian turun menjadi terikat oleh konteks yang saya pikirkan itu sebagai ideologi.
Saya memikirkannya berdasarkan pengalaman, referensi, dan seterusnya. Saya membedakan filsafat dengan ideologi. Filsafat itu masih belum terikat oleh konteksnya. Kalau ideologi sudah terikat oleh konteksnya. Nah, operasionalisasi ideologi disupport oleh paradigma-paradigma. Gitu? Jadi antara filsafat, ideologi, dan paradigma itu dihubungkan dengan bahasa analog. Gitu? Dengan bahasa analog. Ya. Bahasa analog ini yang sudah dilatihkan di kuis. Ya. Yang sudah dilatihkan di kuis. Dan kuis itu tidak akan ada habisnya. Walaupun tidak sembarang waktu dan tempat dan oleh siapa kita bisa membuat kuis itu. Ya, tergantung konteksnya juga. Ya. Misalnya pada hari ini, ya, pada hari ini misalnya, ya, saya akan bikin kuis, ya, metafisik, ya, boleh saja. Coba Bapak Ibu, siapa yang ingin ini untuk kalau saya bicara monoton, ngantuk ya. Sekarang saya rem sebentar, ya. Saya kasih atau saya membuat semacam bahasa analog. Ya. Saya akan ngomong coba artinya apa. Jangankan gigi, bibir pun aku nggak punya. Coba ini maksudnya apa ini? Ya, coba ini saya stop dulu share-nya. Ya, saya stop dulu share-nya. Ya. Kalau apa namanya yang seperti itu ya, ini Bapak Ibu mau nanya seperti apa coba? Siapa yang ingin ya, jangankan gigi ya, bibir pun aku nggak punya. Nah, coba apa maksudnya? Pak Wausi silakan. Ya, mohon izin, Prof. Belum kepikiran sejujurnya, Prof. Oh, pikiran, ya, 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 ya. Nah, itu bahasa tingkat tinggi, toh. Dan itu implikasi logis dari pembicaraan sehari-hari, tapi belum ada. Itulah hebatnya berfilsafat itu, mampu mencipta. Tapi itu bisa sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, maka filsafat itu lebih daripada sekedar puisi ya. Kalau kita mau kan. Oh, gitu. Pak Al-Fausan silakan kita ambil bapak-bapak dulu. Ya. Kira-kira apa artinya? Jangankan gigi, bibir pun aku nggak punya. Coba apa maknanya? Itu artinya Zoom di sini ya sudah live belum tentu melihat, sudah melihat belum tentu mendengar, sudah mendengar belum tentu mampu memaknai. Ini sudah mendengar toh? Sekarang belum tentu mampu memaknai. Al-Fausan menyerah? Menyerah, Prof. Oh iya, Pak Khairul. Dulu jangan segera tergesa-gesa menyerah. Nyerah, Prof. Ini kreativitas ya. Kreativitas itu. Andai kata saya presiden, ketua MPR bisa disosialisasikan. Andai kata namanya saja filsafat. Pak Aulia silakan Pak Aulia. Siapa tahu ya. Nggak fokus, Prof. Hah? Boleh diulang pertanyaannya. Ayo melihat belum tentu mendengar. Maaf, Prof. Ya, ya. Baik, saya lagi ya. Jangankan gigi, bibir pun aku nggak punya. Itu kira-kira mengandung makna apa? Perumpamaan, Prof. Ya apa? Oh, ini bahasa analog.
Yang aku ciptakan belum ada di buku, belum ada di sosial. Tapi aku aneh. Karena baru aku yang menggunakannya di seluruh dunia. Ya. Dorina, happy? Rendah hati apa, Bro? Ini contoh. Ya, kalau saya teruskan kuisnya nomor 1 itu, ya, Bapak Ibu ternyata salah semua jawabnya. Mau ujian akhir pakai kuis? Oh, Prof. Ya, ujian akhir pakai Jangan, kuis. Bro. Saya kasih ya, nanti nggak ada yang lulus gimana? Lagi, Bro. Nah, iya. Makanya pakai tugas saja, toh, Bu. Ya, Tugas saja masih waktu, itu loh. Waktu aja berminggu-minggu, coba. Gitu kan. tugas saja masih remedi, Prof. Ah, iya. Halo, ingin mengetahui apa maknanya? Mau, Prof. Bibir itu kan bicara, ya. Jangankan gigi, bibir pun aku nggak punya. Artinya, gitu, gigi itu kekuasaan. Jangankan kekuasaan, ya. Bicara pun aku nggak mampu. Loh, kenapa, Pak? Bicara cakap. Lah, saya bukan anggota. Jangan. Silakan. Apa ada? Nggak ada. Ya, ya, itu salah satu contoh. Ya. Kalau saya teruskan, gitu. Kalau saya teruskan, kuis itu ya tidak ada habisnya. Kan itu pikiran saya. Tapi kan saya itu, kalau diteruskan jadi sombong nanti, toh. Saya itu kan rakyat biasa. Maka bebas berpendapat, itu loh maksudnya. Ya, bebas berpendapat. Ya, kan begitu. Jadi berfilsafat itu bisa perangkat pemeroduksi pengada, ya, pengada gitu. Baik, itu tentang kuis, ya. Jadi jawaban kuis itu sebetulnya kan banyak, gitu. Maka tidak bisa dihafalkan. Gitu. Kembali lagi saya teruskan ke sharingnya. Ya. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Kelihatan? Bros. Ya. Terlihat. Jadi khasanah berfilsafat kita makrokosmis, mikrokosmis, makrokosmis. Mikro yang kecil, makro yang besar, mikro yang pendek, makro yang panjang, mikro yang rendah, makro yang tinggi, ya, dan seterusnya. Jika mikronya adalah isi, makronya ada wadahnya. Jika mikronya adalah substansi, maka makronya adalah formal. Jika mikronya dunia, maka makronya adalah dunia dan akhirat. Dan begitu kan? Jika mikronya adalah yang ada, maka makronya adalah yang mungkin ada. Atau yang ada dan yang mungkin ada. Demikian seterusnya. Jika mikronya bumi, adalah makronya adalah langit. Baik. Jadi ada dimensi itu. Kemudian dimensi berikutnya dari pekerjaan kita atau yang kita sedang geluti, yaitu filsafat itu sudah meliputi kuantitatif, meliputi kualitatif, mencapai metafisik. Ya. Mencapai metafisik. Jadi tataran atau makomnya filsafat itu adalah makom metafisik. Metafisik itu meliputi kuantitatif, meliputi kualitatif. Kan gitu kan?
Metafisik misalnya ya mungkin 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 bahagia ya, mungkin senang, mungkin ya. Metafisik itu mungkin senang. Nah, kalau kualitatifnya mungkin senangnya itu gitu. Karena ada mungkinnya ya, mungkin senang itu metafisik ya. Tapi senangnya itu kualitatif. Loh, kenapa senang? Senang karena cuma 2 SKS. Kalau kuliah ini 4 SKS kan sampai ISA. Mungkin. Atau contohnya yang lain banyak ya. Senang karena menang. Senang karena skornya 2-0 oleh bal-balan sepak bola. Kan begitu. Kalau dibalik misalnya kuantitatif dulu ya. Penelitian kuantitatif itu kan hanya sekedar membuktikan hipotesisnya diterima atau ditolak. Kuantitatif. Kalau kualitatif ya dijelaskan untuk penjelasannya. Mengapa hipotesisnya itu diterima? Ya, mengapa hipotesisnya itu diterima? Nah, kalau metafisiknya ya berarti dampak dari diterimanya hipotesis itu apa saja. Itu dampaknya. Jelas secara metafisik yang tidak terlihat, yang belum terungkap. Nah, jadi kalau semangat berfilsafat ini dari yang sedikit menuju yang banyak. Dari yang tertutup menuju terbuka. Dari yang satu menuju banyak. Dari yang banyak menuju lengkap. Kan begitu. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya dari yang banyak menuju satu itu matematika. Diketahui banyak sekali, kemudian ya carilah X-nya. X-nya ketemu matematika. Nah, di dalam filsafat, gitu, ya. Bagaimana jika 10? Apa yang akan terjadi? Gitu? Oh, kalau 10 yang akan terjadi ini terus. Nah, ternyata ya penjelasannya panjang lebar. Nggak habis-habis, terbuka sifatnya. Ya seperti itulah berfilsafat. Gitu. Jadi tugas yang Bapak Ibu kerjakan itu kalau hanya 4 halaman, ya idenya Pak Marsikit itu ada 30 pikiran cuma 4 halaman. Apa bisa? Sama itu berarti semangatnya semangat meringkas. Gitu. Nah, Immanuel Kant juga bukunya banyak beratus-ratus, gitu. Cuma 2 halaman. Gitu. Nah, berarti semangatnya semangat meringkas. Kalau semangat meringkas berarti semangat kuantitatif. Kan begitu. Jadi, jangankan metafisik, kualitatif pun belum. Nah, itulah cara meningkatkan tugas ini. Nanti gimana caranya dari kuantitatif menuju metafisik. Ya, saya beri ancer-ancer saja lah. Ini apa vulgarnya gitulah ya. Ya, bolehlah nanti perbaikannya minimal 10 halaman gitu kan. Tolong dibuat begitu. Kita kompromi saja ya supaya jelas. Ya minimal 10 halaman, yang masih di bawah 10 halaman ya itu perbaikan dasar ya. Perbaikan dasar dari tugas-tugas. Nah, perbaikan tingkat yang lebih lanjut ya perbaikan pada substansi dan tata tulisnya. Kalau substansinya saya tidak ingin berintervensi sebab saya masih punya
pendapat bahwa filsafat, sebenar-benar filsafat adalah pikiran kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu berpendapat. Tapi asal pendapatnya itu strong atau valid atau kokoh atau kuat. Nah, itulah yang saya harapkan, meningkatkan pendapat Bapak Ibu dalam tugas itu menjadi strong, menjadi valid, menjadi kuat. Gimana caranya? Caranya ialah dengan meningkatkan tata tulis, dengan membuat referensi-referensi, ya, dengan menyadari perspektif berfilsafatnya, ya, yang antara lain di sana kalau mengelaborasi dari deduktif menuju induktif, ya, dari doktrin menuju contoh, dari rumus menuju contoh yang bersifat analitik, dan sebaliknya dari contoh kalau mau menuju rumus atau menuju prinsip, itu namanya to construct, membangun, kan begitu. Nah, peningkatan untuk kualitas tugas pada fase kedua ini ialah gimana supaya tugas itu memuat pikiran-pikiran Bapak Ibu yang supaya yang strong, yang valid, yang dapat dipercaya. Ya. Nah, kualitas daripada tugas Bapak Ibu ini supaya enak dibaca itu bisa dipercaya. Kan begitu. Nah, bagaimana supaya bisa dipercaya? Ya, salah satunya adalah asli, original. Nah, tapi seasli-aslinya pikiran Bapak Ibu siapa yang percaya? Sebab Bapak Ibu belum lulus doktor. Karena validitas tulisan dipercaya, ya, absahnya tulisan di tingkat internasional secara saintifik itu adalah karya doktor ke atas, doktor atau profesor. Itulah sebabnya walaupun Bapak calon doktor tetap kuliah itu pakai pembimbing. Supaya apa? Supaya nanti tulisannya itu kalau ditayangkan di jurnal itu bisa diterima karena dipercaya, didampingi oleh pembimbingnya yang sudah doktor. Kan begitu. Jadi kalau begitu originalitas ini tidak berarti subjektif, intuitif. Ya, Pak Al-Fauzan. Ya, halo Pak Al-Fauzan. Jadi Prof. Ya, tadi apa? Bentar. Jadi tulisan tadi dapat dipercaya tidak berarti originalitas, ya. Originalitas tidak berarti apa? Izin Prof, saya apa tadi kurang mendengar. Ya, kelihatan Bapak wajahnya nggak konsentrasi gitu ya. Nah, Bapak memikirkan apa atau punya masalah apa begitu. Maka saya tanyakan begitu. Ini contoh saya menjadi guru yang tidak baik. Kenapa? Saya punya misi ganda. Saya punya misi ganda. Yang pertama misi bertanya, yang kedua misi pengontrolan atau kendali. Karena saya tahu Pak Fauzan tidak perhatian, tidak perhatian, saya mengontrol Pak Fauzan. Maka saya berikan pertanyaan. Loh, kamu ditanya nggak bisa jawab toh? Nah, itulah sebabnya. Itu guru yang tidak baik ya. Kalau mau bertanya, ya bertanya, jangan dititipi dengan apa? Jangan dititipi dengan misi kontrol gitu. Ya. Ada yang ingat gitu. Originalitas tidak berarti titik-titik.
diputar rekamannya kalau memang tidak direkam. Pak Fauzi. Tidak berarti subjektif intuitif, Prof. Oh iya. Ya, tidak berarti subjektif intuitif. Gitu. Karena pengalaman saya di kelas-kelas yang lain itu ya live Zoom, ya ternyata belum tentu melihat belum tentu mendengar, ya. Mendengar belum tentu paham belum tentu bisa memaknai, gitu. Oke, Pak Alfausan apa tadi? Originalitas tidak berarti subjektif intuitif, Prof. Gitu, good. Nah, subjektif intuitif itu artinya asli, omongan itu asli, saya ini ngomong terus. Jadi saya lupa, lupa. Nah, gitu. Apa itu sudah bisa menjamin kualitas, ya? Atau kepercayaan secara saintifik lah ya, validitas, dapat dipercaya, keilmuannya, kan begitu. Nah, maka originalitas tidak berarti bermakna seperti itu. Gitu. Originalitas itu bisa bermakna misalnya ya toh, mengatur tulisan, mengambil referensi yang belum sama sekali menurut pikiran kita. Ya seperti tadi Bapak Ibu sendiri bisa melakukan judgement atau menilai. Pak Marsigit memproduksi provok atau paribahasa, ya. Jangankan gigi, bibir pun aku nggak punya. Nah, gitu. Bapak Ibu seberapa jauh percaya bahwa itu produksi saya? Ya silahkan cari sana, gitu. Nah, kan gitu kan? Kan begitu. Ya, itu salah satu. Walau saya yang subjektif dan saya yang intuitif. Nah, jadi ternyata intuitif saya itu, subjektif saya itu berbeda di antara Bapak, di antara Ibu, antar Bapak dan Ibu juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Kan begitu. Nah, makanya originalitas itu tidak harus seperti itu. Sebab kalau memang seperti itu nanti jadi betul-betul aneh dalam pengertian saintifik. Ya. Secara metafisik ilmu itu aneh, metafisik. Gitu? Ilmu itu aneh, tetapi secara saintifik ilmu juga ada yang aneh. Gitu. Sebab apa? Dia adalah ilmu terisolasi. Gak ada ilmu yang tidak terkoneksi. Semua ilmu pasti terkoneksi. Maka gak ada yang aneh. Misalnya Bapak Ibu ya mau mengembangkan metode mengajar matematika yang aneh. Ya, wah saya ingin kreatif supaya dikatakan manusia super di dunia. Ya, saya ingin menciptakan metode pembelajaran matematika yang aneh. Saya ingin mengenalkan dan membuat buku nanti mengajarkan matematika dengan metode jumpalitan. Itu menyenangkan deh, Prof. Jumpalitan. Itu aneh itu. Kemudian seluruh dunia cari sana di Afrika. Waduh, lo cari di Amerika enggak ada. Di Indonesia cuma satu yang apa enggak hebat saya itu, ya. Orisinal asli. Nanti metodenya kontroversial, Prof. Nah, iya. Nah, itu problemnya di mana? Problem keilmuannya di mana itu? Ide itu ide yang terasing. Ya, ide yang terasing dan terputus. Seperti kita ya mau berkehidupan sehari-hari tapi
tersesat di gurun pasir. Ya, 1 bulan tersesat di gurun pasir sendiri tanpa orang diajak bicara. Nama-nama makanan sudah lupa. Nama minuman sudah lupa. Nama benda-benda lama-lama lupa. Itu karena nggak pernah dipakai. Maka antara filsafat dan dimensi lain analog tetapi bisa bermakna beda. Kalau dalam filsafat, wah ilmu itu aneh. Dia adalah ilmu kalau nggak aneh. Tapi ternyata sekarang dicoba, wah saya ingin mencari apa? Ingin memproduksi sesuatu ilmu yang aneh. Oh. Saya ingin mencipta pembelajaran matematika dengan metode jumpalitan. Wow. Gitu. Wow. Silakan anak-anak yang siap nanti maju ke depan dari tempat duduk ke papan tulis, jalannya harus jumpalitan. Dan gurunya menikmati betul. Gurunya menikmati betul. Ya. Wah, lama-lama jadi aneh betul. Ya. Nah, ide itu kalau secara saintifik itu terpisah, terputus, terisolasi. Ya, jadi nggak bisa dipakai. Sebab apa? Sebenar-benar ilmu dalam tataran saintifik itu adalah terkoneksi. Karena terkoneksi maka harus bisa dicari. Ya, ya sekarang dicek di Google ada nggak metode jumpalitan? Wah, ternyata saya punya kendala Pak. Kendalanya apa? Kendalanya itu setelah saya cari referensinya nggak ketemu. Nggak ketemu, nggak ada referensinya, ya sudah, itu bukti. Kalau nggak ada referensinya sama sekali, itu artinya bukan teori. Karena ada, saya pernah melihat, tapi ini kan saya ekstrimkan. Saya pernah melihat ada S2, ya, dari apa negeri antah berantah sana, ya, membuat tesis dan tesis itu apa lolos sebagai suatu tesis, tapi sebetulnya tesis itu bermasalah seperti tadi itu. Dan sampai ketemu saya, sampai berikutnya dan seterusnya, yang bersangkutan merasa bangga terus. Ya. Kan gitu kan? Nah, coba kalau seperti itu. Artinya apa? Nggak kompatibel. Nggak kompatibel, ya, nggak bisa dipakai, ya. Itulah sebabnya dalam ketataran saintifik semua ilmu terkoneksi, ya. Jadi nggak ada yang aneh kalau begitu. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, originalitas itu tidak semata-mata pikiranku ya gitu. Tapi gimana caranya mengelola, memanage tulisan secara unik yang belum pernah dikerjakan, bukan sebagai polanya sesuatu yang baru dan lain sebagainya seperti itu. Itulah sebabnya ya kalau saya kutip di sini ya, validitas tulisan itu ya akan terompos oleh konsistensi dan menyebabkan konsistensi yang ujung-ujungnya nanti mengarah ke holistik dan komprehensif. Nah, kemudian di sana yang setara dengan pemikiran itu ya, dari suatu yang mikro, dari sesuatu yang bersifat valid, diharapkan sebagai valid itu sebuah realitas, gitu.
sebagai judgement dari suatu realitas yang berhubungan satu dengan yang lain dalam rangka untuk mengkonstruksi dan berhermeneutika. Sebab apa? Dia adalah dia adalah bahasa, dan aku juga belum pernah mendengar itu. Ya, itu asli dari Pak Marsikit ya. Ya, ya. Coba dulu. Ya, apa tadi dibuatkan kembali? Izin, Prof. Ya, silakan sampaikan kembali. Pak Marsikit tadi Saya baru menemukan selesai sholat, Pak Marsikit tadi mencipta Pak Marsikit tadi mencipta paribasa. Ya, tolong disebutkan lagi Bu Dewi. Iya, Paribasa. Prof. Izin saya baru duduk, Prof. Nah, Untuk betul ya. mendengar. Iya, Ya, kelihatan. Dari sini potretnya semua kelihatan, Bapak Ibu. iya, Prof. Izin saya tadi izin Oh, sholat itu. sebentar, Prof. Ya, makanya ya. Live itu belum tentu melihat. Iya. Melihat belum tentu mendengar. Mendengar belum tentu memahami. Tadi Ya, Prof. apa yang saya cipta? Oke, nah tadi Prof. Marsigit bercerita bahwa terkait dengan saintifik, bahwa saintifik itu tidak terputus. Jadi semua ilmu itu Enggak, bukan terkoneksi. itu. Itu bukan yang Yang terakhir, Bu. Itu bukan yang tentang terakhir. validitas, Prof. Yang Bukan. Bukan. yang teoretik dan Burina, sekarang Burina. Yang peribahasa, Prof. Iya, yang terakhir. Terakhir sekali. Jangankan gigi, bibir pun Oh, jauh itu. bukan. Itu jauh sebelum Ibu melamun. Bu Nur Dalila. Ayo. Baik, yang berkaitan Ini pentingnya kuliah itu direkam. Ya gitu. Boleh Jayanti terlempar. Aduh, sakitnya. Iya, Prof. Saya terlempar Iya. beberapa kali, ngapunten. Bu Ramadhani silakan. Bu Ramadhani, apa paribahasa yang saya ciptakan terakhir tadi? izin Prof tadi Iya, semuanya pakai izin. yang terakhir Prof. Izin kok. Bro, saya ingin menghela nafas dulu. Bu Kristina. Baik, Prof. Ini kalau yang saya catat ini, Prof, dia adalah hidup itu tidak dalam kerangka dasarnya. Dapat diulangi? Nah, ini. Dia adalah hidup itu tidak dalam kerangka dasarnya. Nah, ya itu. Ya, mendengar belum tentu sempurna. Bisa saja mendengar itu tidak sempurna. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Dia adalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Oh, filsafat itu. Bagaimana kita bisa membuatnya kalau kita tidak punya tidak berpikir filsafat. Ya, karena itu makna filsafat. Dia adalah, gitu. Ini bukan tugas saya.
contoh, ya, contoh. Jangan mentang-mentang, Pak, aku gambarku paling besar loh, Pak, di Zoom. Belum tentu gambar yang paling besar itu, ya, pendapatannya paling besar pula, gitu ya. Nah, Pak Alfausan. Izin Prof. Tiadalah segala sesuatu itu berada pada kerangka besarnya, Prof. Nah, ini ada dua. Satu, ketelitian pendengaran. Kedua, ketelitian pemikiran. Pak Fauzi. Kalau yang awal tadi Nah, tiadalah bukan yang awal, yang terakhir. Oh ya, terakhir. Baik, siap. Nggak usah pakai tambahan keterangan. Tiadalah segala sesuatu itu dalam kerangka besarnya, Bro. Nah, itu. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Ya, saya ulangi ya. Itu namanya nanti akan menghasilkan ya antinomi, kesalahan besar itu prinsip. Gitu. Saya ulangi Bapak Ibu. Ya. Dengarkan baik-baik. Dia adalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Jauh sekali dengan yang disampaikan Pak Alfausan. Saya ulangi lagi, sekali lagi, dengarkan baik-baik Pak Alfausan. Nanti akan kita memaknainya. Dia adalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Gitu? Pak Aulia, apa maknanya? Makna dari tiadalah dalam sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya berarti bahwa segala sesuatu itu yang terjadi pada dasarnya tidak selalu ada dalam apa yang kita pikirkan, Prof. Bagus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, bagus. Menurut sudut pandang saya, Prof. Sekarang pelan-pelan ya. Dicermati kata-kata saya. Nih, filsafat itu kan omon-omon, gitu loh. Emang omon-omon. Gimana Pak memaknai? Bapak cuma omon-omon. Ya mau apa lagi, loh? Apa masih Pak bola, loh? Ayo pergi ke lapangan, loh. Wah, ini. Saya ulangi lagi ya. Dicermati yang spesifik betul ya. Dia adalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Ia adalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Pak Buddha, apa maknanya? Jadi makna untuk ya adalah yang keras Pak Buddha, yang keras. Oh ya. Satria. Jadi tiadalah segala sesuatu tidak dalam kerangka besarnya, maksudnya jika kita menginginkan sesuatu itu bisa jadi tidak di kerangka di intinya, jadi bisa jadi di apa dari apa ya? Coba. Ini kacau pikirannya. Nah, ini contoh ya. Contoh pemanah filsafat. Pak Fauzi, apa maknanya? Saya ulangi lagi ya, kalimat saya cermati dengan betul. Ia adalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Berarti segala sesuatu itu pasti terkoneksi, Prof. Jangan pakai istilah lain. Gunakan saja istilah yang ada di situ. Enggak ada di sini aku ngomong koneksi kok. Ya. Muter lagi yang bapak-bapak. Bapaknya ada 4 ya. Pas ini ada 4 jurus angin, mata angin ini ya. Pak Alfausan, ya, apa maknanya? Mungkin bisa memperbaiki yang tadi. Tiadalah segala sesuatu itu tidak berada dalam kerangka besarnya, berarti nggak ada nggak sih, Prof? Oh, Anda masih kacau. Ya. Putar lagi, Pak Aulia. Diberi kesempatan kedua. Yuk.
Saya ulangi lagi, Pak. Tiadalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Orang matematika kayak gini kok. Mau Anda pakai apa? Pakai kalimat matematika. Kalau memang ya, kalau memang apa sulit kan nanti ketemu gitu. Tapi kan intuitif itu bisa. Ayo Pak Aulia. Tidaklah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Maksudnya bahwa di sini adanya sebuah penegasan kalau segala sesuatu itu yang terjadi itu di dalam apa yang dibuat dalam kerangka besarnya, Bro. Tapi direnungkan baik-baik lagi ya. Oke, sekarang masuk ke dunia ibu. Sebuah penegasan. Ibu Dewi. Saya ulangi lagi kalimat saya. Dia adalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Apa maknanya apa? Makna tiadalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Maksudnya, apapun sesuatu yang kita pikirkan belum tentu berada pada ranah yang seharusnya. Loh, kok bisa ya? Ada orang matematika loh. Ya, di mana ada orang matematika kayak gitu? Ya, gunakan kalimat kebenaran. Ya, nah gitu, Bu Kristina. Jika segala sesuatu Saya ulangi lagi, diulangi lagi kalimatnya nggak apa, maksudnya apa? Baik, Prof. Maksudnya segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dipahaminya secara kompleks begitu, Prof. Nggak usah pakai istilah lain saja. Sekarang saya ulangi lagi kalimatnya, dicamkan baik-baik. Dia adalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Ayo. Apa artinya Bu Kristina? Segala sesuatu ada di dalam kerangka besarnya, Bro. Wah, tuh, sundel saya. Wah, terkena bom nuklir saya. Kalau gitu saja kesulitnya bukan main loh. Wah, ini berfilsafat loh. Ya, luar biasa kejadiannya. Ngomong-ngomong bahwa segala sesuatu itu pasti punya kerangka besar. Cara matematik ya, Pak. Kamu bikinlah ingkarannya. Ingkaran Aplikasinya gitu. Ini gampang. Tapi nggak usah pakai implikasi, pakai intuisi kan bisa. Ya, itu sama saja aku ngomong bahwa semua hal, semua perkara itu pasti punya kerangka besar. Dan kerangka besar dunia makro itu adalah kuasa Tuhan. Apa ada yang di luar kuasa Tuhan? Nggak ada. Yo, kan terbolak-balik Pak Aulia memanainya. Oh iya. Itu ketajaman berpikir. Ya. Segala sesuatu berada di dalam kerangka besarnya. Ya, begitu maksudnya. Nah, coba Pak Alfausan diulangi. Ya, diulangi. Dimulai dari kalimatnya, kemudian apa maknanya? Baik, Prof. Kalimatnya itu kata Prof tadi, tiadalah segala sesuatu itu tidak berada pada kerangka berpikirnya. Maknanya adalah segala sesuatu itu ada kamu itu cenderung kerap korupsi, gitu. Nggak ada sama berpikir itu. Kerangka besarnya. Kamu ngomongnya berpikir itu korupsi tuh. Kerangka besarnya, Prof. Maaf. Iya. Jadi ternyata kecerdasan itu adalah ingatan loh. Saya ulangi ya, Prof. Gantian loh, biar yang lain dapat. Pak Huda, silakan. Oke. Tiadalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Maksudnya adalah
segala sesuatu itu di dalam kerangka besarnya. Nah, iya, kan begitu. Sekali lagi Pak Fauzi. Ya, baik, Prof. Tadi kalimat awalnya tiadalah segala sesuatu itu tidak di dalam kerangka besarnya. Kemudian jawabannya adalah atau maknanya segala sesuatu itu pasti berada di dalam kerangka besarnya. Iya, kan begitu. Kan begitu kan? Jadi disadari maupun tidak disadari manusia, ya, dikehendaki maupun tidak dikehendaki, segala yang ada ya, dan yang mungkin ada pada diri kita itu mempunyai kerangka besar. Kalau pikiran itu namanya hermeneutika. Kalau di Indonesia kan namanya spiral kehidupan. Kalau spiritual itu kuasa Tuhan. Kan begitu. Ya. Nah, misalnya tidur. Aku tidur. Kalau berpikirannya jauh, tapi kalau orang awam jadi terlalu jauh, kan aku bisa ngomong, aku tidur supaya masuk surga. Tuh, aneh toh? Ya aneh. Sebab apa? Aku tidur supaya bisa istirahat. Dan setelah beristirahat, aku sehat. Supaya setelah aku sehat, maka aku bisa beribadah dengan baik. Kalau aku bisa beribadah dengan baik, insya Allah, ya mudah-mudahan atas doa restu Anda semuanya, aku bisa dapat masuk surga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu kalimatnya. Ya kan? Juga. Jadi tidur pun punya kerangka. Ya. Makan. Kerangka besar makan itu apa? Ya. Ya bisa masuk surga. Aku makan supaya sehat. Ya, setelah sehat, ya semoga aku bisa beribadah dengan baik. Begitu. Kalau aku bisa beribadah dengan baik, harapannya aku bisa masuk surga. Begitu. Kalau dipilih, apa ada? Yang ada dan yang mungkin ada tidak dalam kerangka besarnya? Ya enggak ada. Artinya apa? Semua yang ada dan yang mungkin ada selalu mempunyai kerangka besarnya. Kan seperti itu. Ini ingin menggambarkan, ya, ingin menggambarkan ya, tentang realitas, interaksi, konstruksi, dan hermeneutika. Kalau diteruskan ke sana ini kehendak atau kuasa Tuhan, hermeneutika itu kan seperti itu. Ya. Nah, semuanya, maka ya antara yang ada yang satu dan yang ada yang lain sebagai suatu konsep boleh, sebagai suatu mikrokosmis juga boleh, yang bersifat kuantitatif kualitatif juga boleh, yang bersifat valid harapannya itu ada hubungan satu dengan yang lain. Kalau hanya hubungan saja, bahasa analogi, bahasa analogi ekivalensi atau relasi, hubungan saja. Hubungan itu kesamaan, kan seperti itu. Nah, atau di dalam bahasa bukunya The Critic, maka yang ada itu sebagai suatu elemen, unsur-unsurnya berpikir. Nah, relasi berarah, ya, relasi berarah itu sebagai suatu analitik, ya, relasi berarah itu sebagai suatu analitik, ya. Kalau hanya kesamaan saja hanya menghasilkan bahasa analog, tapi kalau relasi berarah, misalnya dari analitik menuju ke sintetik misalnya itu, nah dengan dialektik maka akan menghasilkan judgement
yang kemudian dengan metode ya penggunaan metode diteruskan dari dialektiknya akan menghasilkan morality. Nah, morality itu sebagai wadahnya pendidikan, tugas-tugas Bapak Ibu itu di dalam wadahnya pendidikan. Maka harapannya Bapak Ibu mengerjakan tugas itu mempunyai nilai moral. Nilai moralnya mengerjakan tugas ialah kehendak baik universal tanpa syarat berkategorikal imperatif. Kalau memang sudah diketahui berkategorikal, ialah diketahui ada yang lebih baik, ada yang baik, bahkan kebaikan tertinggi, ya kerjakanlah. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah strukturnya. Kan seperti itu. Jadi tugas is tugas. Tapi bisa saja bermakna moral atau belum bermakna moral. Itulah sebabnya di dalam perbaikan ini diberi kesempatan kepada Bapak Ibu beberapa waktu supaya Bapak Ibu menyadarinya. Setelah menyadarinya, mempunyai rasional atau perspektif, atau mindsetnya, sehingga tumbuh kehendak baik universal untuk mengerjakan tugas itu. Ya, sehingga dalam mengerjakan tugas itu memuat unsur moralitas sebagai syaratnya pendidikan. Sebab kalau terpaksa itu tidak memuat unsur moralitas. Sebab orang yang terpaksa itu belum ada kehendak baiknya. Dan begitu. Itulah sebabnya maka perbaikan tugas 2 itu mesti harus dikerjakan tanpa melihat dan melihat pun hasil tugas 1 kemarin seperti apa. Namun secara keseluruhan Pak Marsigit sudah melihat secara random bahwa secara keseluruhan memang mindsetnya belum sampai di sini. Ya, atau dengan kata lain sengaja tugas 2 itu diprogramkan untuk menampilkan tugas dengan perspektif yang lebih tinggi, dengan makom yang lebih tinggi, meningkatkan kadar validitas, meningkatkan kadar saintifiknya, dan seterusnya. Oleh karena itu secara filsafat, Bapak Ibu dalam berpikir filsafat sesuai dengan tugas-tugas itu bergoyang-goyang, ya, berjalan dari kutub satu ke kutub yang lain, idealis, realis, rasional, empiris, pragmatik, eksistensial, saintifik, positif, titik sampai di positif itu akan muncul Derrida, dengan filsafatnya filsafat analitik atau filsafat bahasa. Derrida mengatakan bahwa sebenar-benar dunia adalah bahasa. Sebenar-benar dunia adalah bahasa. Filsafat adalah bahasa. Matematika itu bahasa. Pikiran itu bahasa. Ya, maka itu sebagai filsafat akhir zaman. Ya, sekarang karena itu maka sekarang di medsos-medsos orang pada berebut, ya, berbahasa. Orang pada berebut wacana. Kalau perlu bikin hoax, kan begitu. Kalau kemudian mengesampingkan baik benar dan salahnya itu adalah filsafat sebelumnya yang bersifat logosentris. Itu yang kemudian dibuat antitesisnya oleh Derrida. Ya, dia membuat alternatif sebagai filsafat bahasa atau filsafat analitik. Bapak Ibu yang menyadari itu semua di dalam mengerjakan tugas, Bapak Ibu yang sudah mampu menembus ruang dan waktu. Ya.
Nah, sehingga dapat melakukan judgment menggunakan diksi-diksi dan bahasa. Diksi-diksi penguasaan diksi-diksi dan bahasa sudah dilatihkan di dalam kuis-kuis, ya. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu mengembangkan sendiri seperti yang tadi saya buat, ya. Kemudian mencipta sesuatu yang baru, kan begitu. Nah, jadi sebenar-benar kreatif, sebenar-benar inovatif itu apa? Bisa dilihat di teori pendidikannya, kan begitu. Nah, ke depan, nah itulah Bapak Ibu, sampai di sini, ya, sampai di sini, maka fungsi daripada perbaikan tugas, ya, perbaikan tugas 1, perbaikan tugas 2, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan makomnya tugas, kualitas tugas dari kacamata filsafat dengan perspektif aspek ini. Betul? Nah, kalau kemudian ingin ditingkatkan kualitasnya secara saintifik, maka ada tata ekologi. Nah, salah satu tulisan yang baik itu kalau benar cara menulisnya. Saya mengelola ide pikiran saya mengalir dengan selalu tesis dan antitesis dari para filsuf yang ada, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Nah, harapannya tugas Bapak Ibu yang berkualitas nanti itu menjadi bersifat referensial, bersifat referensial scientific paper, referensial scientific works yang pantas bisa dipublikasikan, ya, misalnya seperti itu. Nah, referensial itu karena memang berbasis referensi-referensi, ya. Maka seperti karya Pak Marsik disertasi Bapak nantinya adalah pendidikan matematika itu berbasis empiris di sekolah, di kelas, di unit satuan pendidikan. Maka namanya menjadi empirical scientific work, kan begitu. Jadi disertasi Bapak nanti namanya adalah empirical scientific work. Untuk membantu supaya terbebas dari plagiat, gunakan Mendeley atau Turnitin. Itu kira-kira Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu renungkan ini aspeknya. Jadi sebagai kompromi ya, bolehlah minimal 10 halaman gitu. Bagi yang belum, kalau yang sudah 10 halaman itu sebagai perbaikan dasar. Dapat itu menjadi otoritas Bapak Ibu dalam berfilsafat, silakan saja. Kan akan kelihatan nanti kekuatan justifikasinya apa, didukung oleh referensi atau tidak, kan seperti itu. Itulah untuk perbaikan tugas Bapak Ibu rasionalnya. Jadi sekaligus sambil mereview, sambil juga memaknai kegiatan-kegiatan kita di dalam belajar berfilsafat di sini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, ya baik. Kalau enggak, ini kita sampai jam berapa? 5:10, Prof. Jam 17 lebih 10, Prof. Sekarang saya akan teruskan dengan untuk persiapan tugas akhir, untuk persiapan tugas akhir.
di pertemuan 11, tapi sudah saya siapkan materinya supaya ke sana Bapak Ibu lebih leluasa mencari referensinya dan sebagainya. Yaitu prinsipnya ialah setelah berfilsafat itu terbang kemana-mana, ya, ibarat awan, ya, dia mau terbang kemana-mana. Nah, ketika dia sudah turun menjadi hujan, itu berideologi namanya menurut saya. Sudah terikat oleh ruang dan waktu. Kan begitu kan? Ya, jadi menjadi ideologi. Maka pembahasan kita akan turun dari filsafat menuju ideologi. Ruang dan waktu, muncul paradigma, dan akan muncul teori-teori, model, praksis, akan muncul metode, pendekatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya akan teruskan, ya. Saya akan teruskan. Nah, ini Bu Happy, ini yang harapan saya, ini Bu Nurina Happy. Bu Nurina Happy, halo. Bro. Dulu S1-nya ikut saya ya, pernah ya? Pernah. S2? Iya, pernah. Nah, pernah kenal tabel ini? Belum, Bro. Belum? Oh, mungkin lupa. Belum, hanya itu. Berkumpul, terus kuis-kuis terus itu loh, Bro. Oh iya. Baik. Bapak Ibu semuanya, ada yang pernah melihat tabel ini? Yang lain? Baru hari ini, Prof. Baru hari ini, ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi, apa namanya, kelemahan manusia itu pikiran punya keterbatasan. Ya. Jadi pikiran kita punya keterbatasan. Saya mengakui bahwa saya pikiranku terbatas. Kalau saya mengatakan Bapak Ibu pikirannya terbatas, bersedia nggak dikatakan seperti itu? Bersedia, Prof. Oh, belum sudah bersedia. Kan terbatas pikirannya, kalau tidak membaca. Dulu ya. Lupa kok dikatakan begitu gitu ya. Oke. Bapak Ibu sudah pernah nggak menerima makalah saya yang berjudul Memperebutkan? Sudah, Prof. Coba dicek di WA bagian awal. Coba dicek di bagian awal siapa yang menemukan Memperebutkan Filsafat. Coba dicek. Yang diisi ke UIN Suskaryau itu ya, Prof? Iya. Sudah? Sudah, Prof. Sudah. Oh, pura-pura nggak kenal. Itulah keterbatasan pikiran kita. Setuju Bapak Ibu? Kalau saya sebut, Bapak Ibu juga terbatas pikirannya? Setuju. Memang sebenar-benar cerdas itu Bapak Ibu, saya sampaikan ya, sebenar-benar cerdas itu memang ada hubungannya dengan daya ingat. Oh, saya punya teman dulu luar biasa tuh, wah, TOEFL-nya sampai melebihi orang bahasa kok ya, padahal matematika. 600 lebih loh TOEFL-nya. Setelah saya cek itu, wah, ini IQ-nya tinggi sekali. Dan ternyata beliaunya ini daya ingatnya luar biasa. Daya ingat loh Bapak Ibu, wah luar biasa. Ya, daya ingat bisa dilatih. Salah satunya adalah dengan peduli. Dan begitu. Kalau nggak peduli, tabel ini adalah di tengah-tengah makalah itu yang sudah saya kirimkan pada Bapak Ibu.
Coba sekarang dicari. Ya, ya. Kalau nggak percaya dicari. Tapi ada waktunya udah wapi ya sudah, nanti dicarinya belakangan saja ya. Tapi ngaku ya Bapak Ibu ya. Ngaku toh, ngaku nggak apa-apa. Aku juga ngaku kok. Oh, apalagi seorang tua semakin daya ingatnya semakin berkurang ya. Pikirannya semakin terbatas gitu. Ngaku saja lah, nggak apa-apa ya. Sudah aman kalau ngaku itu ya. Nah, itu, belajar filsafat endingnya memang ngaku gitu loh ya. Ya, itu makanya baik. Sekarang saya apa namanya? Saya teruskan. Jadi ini tabel di sana tidak dikatakan sebagai ini yang buat adalah Paul Ernest dalam bukunya The Philosophy of Mathematics Education. Ini kalau sesuai dengan filsafatnya sebetulnya ada banyak sekali, ya ada banyak sekali sampai puluhan bahkan mungkin ratusan. Misalnya pendidikan kapital belum ada, pendidikan sosial belum ada, pendidikan sosialis maksudnya, pendidikan demokratis belum kelihatan, ya pendidikan utilitarian belum kelihatan, pendidikan materialisme belum kelihatan, yang komunis juga mungkin ada, pendidikan Pancasila juga ada, bisa diadakan ya, kemudian pendidikan realisme ya juga belum ada, idealisme juga bisa. Demikian bahkan kita bisa mengkombinasikan begitu ya antara misalnya technological industry atau technological trainer gitu kan, lebih tepatnya begitu, atau industrial pragmatism. Nah, silakan. Nah, ini ibarat kita itu menggunakan Google Earth gitu ya, apa namanya GPS ya, Global Positioning System itu. Kalau kita naikkan posisi kita, gambarnya menjadi lengkap, menjadi banyak tapi kecil-kecil. Dan kalau kita turunkan ke posisinya dari satelit itu, gambarnya menjadi sempit, menjadi sedikit tapi besar-besar. Nah, ini kira-kira mengambil 5 ya, mengambil 5. Nah, dari 5 kolom ini ya, saya bagi 2. Dari 5 kolom ini saya bagi 2 ya, yaitu 3 kolom sebelah kiri dan 2 kolom sebelah kanan. Itu baik. Nah, sekarang checking sekedar untuk apa, mempertahankan ingatan kita ya. Oke, Pak Al Fauzan, yang 2 tadi apa? Di tabel ini dibagi menjadi 2, 3 kolom sebelah kiri, 2 kolom sebelah kanan, Prof. Good. Terjaga. Ya gitu, walaupun orang tua ya, kalau ada pendamping ya semangat belajar. Belum ada, Prof. Baik. Setelah saya bagi 2, yang pertama 3 kolom sebelah kiri itu ya, menurut saya, menurut Pak Marsiki terindikasi sebagai pendidikan yang konvensional atau pendidikan tradisional. Sedangkan yang sebelah kanan itu terindikasi sebagai pendidikan yang inovatif atau pendidikan yang progresif. Kenapa yang 3 kiri itu sebagai yang tradisional atau konvensional? Karena dia berorientasi kepada guru atau berorientasi kepada orang dewasa. Orang dewasa bisa guru, bisa dinas, bisa bupati, gubernur, presiden,
bisa Donald Trump, bisa industri, kan seperti itu, bisa kapital, namanya orang dewasa, kepentingan sana, gitulah. Jadi di sini murid hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam tanda petik quote in quote penderita, kan begitu. Tapi yang sebelah kanan ini sudah berorientasi kepada siswa, kan begitu kan. Nah, itulah kira-kira dari struktur ini. Nah, untuk selanjutnya nanti silakan Bapak Ibu dicek. Ini adalah yang sebelah kiri itu adalah indikatornya atau aspeknya. Misalnya dari sisi teori, daripada teori subjek belajar ya. Di dalam, walaupun ini zaman sekarang kapitalisme itu menganggap siswa itu sebagai tong kosong yang harus diisi, empty vessel yang harus diisi supaya apa? Memenuhi kriteria untuk bekerja di pabrik, kan begitu. Tetapi untuk pembelajaran yang public educator ini, siswa dipandang sebagai subjek konstruktif, gitu. Dia sebagai subjek membangun apa? Ilmunya, membangun matematika, membangun hidupnya. Itu kira-kira, dan seterusnya gitu. Baik, untuk berikutnya Bapak Ibu, saya akan tunjukkan ini, gitu. Akan saya klik ya di sini ya. Dan nanti akan saya stop share yang ini, nanti akan saya terus yang saya stop share yang ini, tapi akan saya share lagi yang saya klik tadi, ya. Sekarang akan saya share lagi yang hasil daripada klik tadi. Baik, saya akan perkecil ini. Ini tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mencari, ini caranya mencari diketik CMAP teori learning, ya. Kemudian dicari yang image, dicari yang model kayak gini. Nanti akan muncul, ya. Akan muncul apa namanya diagram seperti ini. Nah, Bapak Ibu, secara cepat, waktunya tinggal 10 menit, saya ingin sampaikan di sini bahwa diagram ini dibedakan menjadi dua, ya. Dibedakan menjadi dua saja, yang berwarna kuning dan non kuning. Ya. Yang berwarna kuning itu yang behaviorism ini. Behaviorism itu tadi yang cocoknya semangat dengan 3 kolom sebelah kiri dari tabel terdahulu. Gitu. Nah, behaviorism ini peninggalan Belanda. Behaviorism ini pendidikan yang konvensional, tradisional, ya, karena dia berorientasi kepada guru. Teori-teorinya nanti bisa kita cek, kan begitu. Nah, sementara di sisi lain, inovasi pendidikan itu dilakukan oleh banyak tokoh, ya, akan menghasilkan antitesisnya behaviorism itu apa saja. Maka saya besarkan sekarang grafiknya, maka akan menghasilkan di sana ada yang namanya sosial kognitif, bagi menghasilkan cognitive development juga dari Piaget, kemudian socio-cultural theory dari Vygotsky. Nah, kemudian juga ada cognitive theory dari Piaget, kemudian di sana ada lagi yaitu situated cognition, ada constructivism dari Vygotsky tadi sudah, kemudian ada lagi di sini yaitu activity theory. Nah, activity theory ini akan saya jelaskan karena ada yang unik di sini, yang penting. Nah, kemudian ada connectivism, ini dari Jerman, dari Siemens gitu ya, connectivism. Demikian seterusnya, ada distributed cognition dan seterusnya. Nah, ini di sini Bapak Ibu, ini level ini adalah level
sudah turun dari filsafat menuju ideologi, menuju ini bisa dikatakan model, bisa dikatakan strategi, bisa dikatakan paradigma, bisa dikatakan teori, ya, bisa dikatakan praksis, ya, atau bisa dikatakan sebagai sintak dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya sintak konektivisme, praksis konektivisme, model konektivisme, pendekatan juga boleh, tergantung referensinya mau ngomong apa. Makanya nggak ada kata sepakat sebetulnya begitu. Nah, saya di sini sebetulnya masih banyak lagi ya yang bisa dicantumkan, masih banyak lagi yang bisa dicantumkan. Yang belum ada di sini misalnya realistik, pendidikan realistik, mathematics education belum ada, etnomatematik belum ada, kemudian juga PJBL belum ada, scientific belum ada. Nah, kita sebagai calon ya atau orang yang mengembangkan pendidikan seperti itu, ini berkepentingan melengkapinya itu sesuai dengan prioritas-prioritas kita kayak gitu. Problem based learning juga belum ada ya. Kemudian guided ya, inventory ya juga belum. Nah, ini ada satu yang unik yaitu activity theory. Ya. Activity theory ini kalau dalam bahasa Jawa ini disebut ada logo atau slogan atau moto gitu ya. Yang namanya ilmu iku kalakone kanthi laku, itu bahasa Jawa. Kalau di Indonesia kan ilmu itu tercapainya dengan cara dijalankan atau dengan cara dijalani, kan seperti itu. Nah, itu kalau di dalam bahasa Jawa diteruskan sinkron dengan hal tersebut menjadi cokro manggilingan dalam rangka memperoleh ilmu, dijalani memperoleh ilmu, yaitu dengan cara cokro manggilingan, lingkaran yang berputar, lingkaran yang berputar, yang berjalan, itu menghasilkan spiral kehidupan. Spiral kehidupan ditarik ke Yunani kuno, jadilah hermeneutika. Pas kan? Hermeneutika. Nah, ini bukan politik ya, tapi ada faktanya. Ini diterapkan oleh Presiden Jokowi, sekali lagi bukan politik. Diterapkan oleh Presiden Jokowi, Presiden ke-7, yaitu dengan slogan Kabinet Kerja, Kerja, dan Kerja. Kerja, Kerja, dan Kerja. Itu adalah ternyata punya filsafat, yaitu activity theory. Dan sekarang yang ditiru oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu dia juga meniru kerja, kerja, dan kerja. Nah, ini di Eropa itu menjadi tulang punggung dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sebab apa? Sebab jika berorientasi kepada siswa di sekolah, maka dibedakan antara matematika murni dan matematika sekolah. Dan matematika sekolah didefinisikan sebagai activity. Ya. Matematika sekolah didefinisikan sebagai activity. Nah, oleh Ebut and Strecker, Ebut and Strecker tahun 1995, itu matematika sekolah didefinisikan sebagai 4 hal atau 4 macam. Yang pertama, mathematics is activity to search a pattern. Matematika adalah kegiatan mencari pola. Ya, belajar matematika apapun pasti selalu ada hubungannya dengan pola. Yang kedua, mathematics is activity to solve a problem. Matematika adalah kegiatan pemecahan masalah. Yang ketiga, mathematics is activity to investigate. Matematika adalah aktivitas untuk menyelidiki. Menyelidiki apa? The characteristic of mathematics. Yang ketiga, yang keempat, mathematics is activity to communicate.
Mengkomunikasikan apa? To communicate the characteristic of mathematics. Jadi ada 4 macam hakikat matematika berbasis teori activity ini. Jadi ini sangat penting. Dan siapa yang akan memahami, siapa yang bisa menghubung-hubungkan itu kalau enggak orang yang pernah belajar filsafat, ya tidak akan ketemu, tidak akan pernah ketemu, gitu. Seakan-akan kita melaksanakan inovasi begini, yang satu dengan yang lain saling terpisah, begitu Ibu dan Bapak sekalian. Nah, itulah Bapak Ibu, nanti semuanya itu di yang inovatif itu ada kaitannya dengan yang konstruktif, ya, dengan yang konstruktivisme di sini, ya. Walaupun kita bisa melihat konstruktivisme itu dari referensi-referensi yang lain, ada konstruktivisme model ini, model itu, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pada akhirnya nanti akan mencoba inovasi. Segala macam inovasi ini kita beri wadahnya atau kita tampung di dalam temanya matematika konstruktif. Ini nanti sebagai bahan untuk pembuatan masalah di ujian yang di tugas akhir pengganti ujian. Baik. Baik, apa Alfausan orang mana nih Pak Alfausan itu? Saya di Medan, Prof. Oh, di Medan, ya. Ilmu itu kalau kone kanti laku. Apa Pak bahasa Indonesianya? Nggak ngerti saya, Prof. Ya, paham toh? Ya. Ilmu itu tercapainya kalau di titik-titik. Titik itu apa Pak Fauzi isinya? Dengan aktivitas, Prof. Sesuai dengan ini loh bahasanya. Ayo Pak Khairil Huda. Ilmu itu bahasa Jawa. Ilmu itu kelakuannya kanti laku. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ilmu itu tercapainya dengan cara ayo Pak Khairil Huda. Diimplementasikan. Iya. Tadi Pak sedikit ngomong apa? Ayo. Dilakukan. Bu Rina. Ya, ilmu itu tercapainya dengan cara dilakukan, Prof. Iya. Cari diksi ya. Ini kita sudah mementingkan bentuknya. Bu Dewi. Saya, Prof. Ya. Kalau bahasa Jawa, ilmu itu kalakone kanti laku. Nah, Bu Dewi kan orang Jogja, loh. Nah, tidak Prof, Medan, cuman oh, Medan juga ya. Oke. Sekarang kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia ilmu itu tercapainya dengan cara jalani. Nah, gitu maksudnya. Dijalani atau dijalankan. Ini kan kerja dan kerja. Oh, gitu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, waktunya sudah pas sekali. 5:10 ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya, tentu banyak kesalahannya ya. Sama Prof kami juga. Aku merasa kok ya. Iya. Aku juga. Terima kasih Prof. Bapak Ibu semuanya juga saya ikhlaskan juga semuanya. Terima kasih Prof. Marilah kita akhiri ya kita dengan berdoa, disilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.